Selamat berjumpa Mitra Samuel yang saya hormati. Pada hari ini saya akan menyampaikan technical market outlook Indonesian bonds market dari Juni tanggal 11 sampai dengan minggu depan tanggal 16. Akan saya sampaikan dua bagian, yaitu pertama adalah tentang environment global market ya, yang mempengaruhi government bonds kita, dan kemudian tentang government bonds market kita. Pertama-tama tentang US Treasury yang 10 tahun ya. Jadi kemarin dia sempat naik ya ke arah 0,9, tapi kemudian melemah kembali mendekati 0,7 kembali. Saya perkirakan akan ada konsolidasi di level ini dalam beberapa hari ke depan, dan titik kritisnya adalah di 0,7 sampai dengan 0,54 ya. Jadi pergerakannya akan di sini, tapi kalau sampai dia turun di bawah 0,7 ini, maka range-nya akan bergerak di level ini. Kemudian Indonesian Government Bonds yang 10 tahun yields-nya itu sempat turun tajam sampai dengan sekitar 7,2 ya, tapi kemudian rebound kembali. Nah, ini kemungkinan dia akan bergerak ya antara 7,2 sampai dengan 7,5 ya dalam beberapa hari ke depan. Dan ini adalah SBN 10 tahun kita ya, spread ya antara SBN kita dengan US Treasury ya. Jadi kemarin terjadi spread kita semakin mengecil, tetapi mendekati daerah-daerah support ya di sini, sehingga kemudian menguat kembali. Jadi saya pikir pergerakannya antara 6.0 sampai dengan 7.0 ya. Kalau kita lihat sih dari 2018 dia menguat terus, tetapi memang saat ini cenderungnya ya antara 6,0 sampai dengan 7,0 spread kita ya. Kemudian ini IDMA sempat ya mencapai harga terendah di akhir 2016 ya, 92,4, dan kemudian rebound kembali. Dari patternnya sendiri, short termnya ini masih naik ya, setelah koreksi tajam dari awal Maret ya, Februari barangkali di 101 hingga ke 92 ini. Nah, ini saat ini dia melemah ya. Ada kemungkinan sih dia tertahan di 95.8, dan penguatan lanjutannya bisa ke arah 97.8 sampai dengan 99.3 gitu ya. Kemudian ini CDS Indonesia yang 5 tahun ya, sempat menguat ke arah harga-harga tertinggi 2011, 2013, 2015 ya, tapi kemudian terkoreksi dan sekarang masuk kembali nih dari channel yang terjadi dari 2014 ya. Jadi cenderungnya dia akan bergerak di level ini, sekarang rebound kembali ya setelah masuk. Nah, ini titik kritikalnya adalah di 135. Selama dia bertahan di bawah 135, potensi melemah kembali CDS kita ke arah 100 itu masih sangat memungkinkan gitu ya, dan ini adalah berita baik ya buat market kita. Kemudian rupiah kita juga sudah mendekati harga-harga terendah sejak 2019 ya, dan juga ini adalah dari 2009 ya. Jadi support-supportnya itu di sekitar 13.790 sampai dengan 13.950 ini, dan potensinya bergerak dalam beberapa minggu ke depan adalah antara 13.800 sampai dengan 14.500 di level ini. Dan yang terakhir adalah emas ya, udah mulai bergerak naik lagi. Memang trennya sedang tren naik gitu ya, tapi dia konsolidasi dekat-dekat harga target teoritis ya dari pola yang terjadi dari tahun 2013 ini. Nah, ini kemudian potensi penguatannya mungkin akan menguji kembali ya harga tertinggi di tahun akhir 2012 di 1780 gitu ya. Yang pasti ini trennya masih naik ya. Itu environment kita. Oke, bagian kedua saya akan membicarakan tentang government bonds market kita ya. Jadi ini adalah yield curve ya dari yang 1 tahun sampai 13 tahun, di mana yang titik-titik ini adalah data bulan yang lalu, yang merah ini 2 minggu yang lalu, dan yang biru ini yang terakhir tanggal 9 Juni yang lalu ya. Jadi terlihat terjadi penguatan ya, dan hampir di semua benchmark
Tapi yang 10 tahun memang penurunan ya, terjadi penurunan yield lebih paling besar gitu ya, tetapi yang pendek masih lebih besar daripada yang panjang gitu ya. Nah, ini kita lihat perubahan dari minggu ke minggu, benchmark 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun dan seterusnya. Ini kelihatan terjadi perubahan ya, dari tadinya ada penurunan gitu ya, tapi kemudian mulai yieldnya naik ya, sekitar 11.40 basis point gitu ya. Yang 10 tahun juga sudah mulai naik ya, perubahannya hanya yang 30 tahun yang masih minus ya, perubahan dalam seminggu terakhir. Ini adalah spread antara 10 tahun dengan 2 tahun bond yield kita. Kelihatan bahwa trennya memang sedang menguat, ada satu koreksi ya, sedang menyempit ya, spread antara 10 dengan 2, tetapi perlu konfirmasi apakah dia akan berbalik arah atau tidak ya. Di indikator ini juga MACD juga sudah mulai ada tanda-tanda, tapi masih perlu konfirmasi gitu ya. Ini adalah yang FR81 benchmark 5 tahun. Ini sudah mencapai target kenaikan dan kemudian juga di resistance sehingga terjadi koreksi. Terlihat juga dari indikatornya ya, sudah di bawah mid bandnya yang hijau ya, jadi sudah mulai turun, tapi juga sudah di batas bawah ya, jadi ini akan ada gerakan-gerakan rebound gitu ya. Tetapi kita lihat nanti reboundnya apakah berhasil tembus titik hijau atau tidak ya. Nah, di sini itu kira-kira di sekitar 99,3, 99,9. Nah, itu kita lihat apakah dia mampu melanjutkan kenaikan atau terkoreksi lagi. Nah, kalau ternyata terkoreksi lagi, saya rasa support kuat itu ada di sekitar 98,4 sampai dengan 97,5. Ini support kuat buat benchmark yang 5 tahun FR81. Kemudian yang 10 tahun FR82 itu juga terjadi, sudah mencapai target kenaikan, sudah di resistance kuat, ada koreksi, dan sekarang mulai ada satu rebound. Ini juga berada di bottom band bawah ya, jadi wajar ada satu rebound. Nah, tergantung kenaikannya seberapa kuat ya. Resisten di 99,49 sampai 99,9 gitu ya. Tapi kalau kemudian tidak kuat dan akhirnya turun kembali, saya rasa support kuat ya itu ada di 97,4, 97,7 sampai dengan 96,7 ya. Di situ support kuat ya kalau sampai terjadi penurunan lebih lanjut terhadap FR82 ini. Kemudian FR80 ya. FR80 juga mencapai resisten kuat, terkoreksi, dan di daerah-daerah support 98,7 ini mulai terjadi kenaikan lagi. Nah, ini ya berada di bawah, statistik bawah. Nah, ini kenaikannya ini tergantung nanti apakah mampu berlanjut atau sampai koreksi lagi. Nah, kalau sampai ada koreksi lagi di bawah 98,3, maka support kuatnya ada di 97,3 sampai dengan 97,0 gitu ya. Dan terakhir adalah yang benchmark 20 tahun FR83. Ini juga terjadi koreksi, tetapi ada support kuat di 98,3 sampai dengan 96,3 ya. Jadi kalau kemudian dia kemudian rebound, ini bisa melanjutkan tren kenaikannya. Jadi demikian saya sampaikan tentang benchmark bonds kita. Terima kasih.